Shalom. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Demikian dikatakan, "Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyampaikan permohonan melalui doa kepada Tuhan, kita tentu berpengharapan agar apa yang kita sampaikan Tuhan mau mengabulkannya. Dan apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, walaupun tidak secara langsung dijawab dan diberikan Tuhan kepada kita, bukan berarti Tuhan tidak mendengar atau tidak peduli lagi bagi kita. Tentu kita tetap harus meyakini bahwa apa yang kita sampaikan akan dijawab oleh Tuhan sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Kapan Dia akan menjawab atau mengabulkan apa yang sudah kita sampaikan. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab setiap orang yang percaya. Melalui renungan kita di pagi hari ini mengingatkan kita kembali tentang perbuatan Tuhan yang sangat besar. Itu terjadi ketika Nabi Elia berdoa memohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan kekuasaannya di tengah-tengah umatnya yang sudah menjauh dan tidak taat lagi kepada Tuhan, agar mereka benar-benar mau mengakui Tuhan itu, Tuhan yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini, yang dapat melakukan kehendaknya. Nabi Elia sudah melihat bagaimana keadaan hidup dari umat Allah yang tidak mau atau yang tidak taat lagi melakukan apa yang diperintahkan, yaitu dengan menyembah berhala-berhala. Tanpa merasa gentar dan ragu, Elia berdoa agar perilaku bangsa Israel itu mau bertobat dan mau kembali mengakui Allah. Setelah melihat, dia secara langsung membakar habis potongan lembu yang telah disusun di atas kayu api dan dibasahi air, sehingga bangsa itu sadar bahwa bukan Baal atau berhala-berhala yang disembah, yang dipercayai atau dipuji, melainkan Tuhan pencipta alam semesta dan yang maha kuasa. Karena Dia benar-benar ada dan hidup, yang tentu dapat melakukan segala perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itulah Nabi Elia menyampaikan permohonan kepada Allah melalui doa yang dia sampaikan. Memohon jawaban Allah agar umatnya berpaling kembali kepadanya, dan kuasa Allah pun benar-benar dinyatakan. Walaupun doa-doa kita mungkin tidak selalu dijawab secepat doa Elia, kita tentu tetap yakin bahwa Allah mendengar setiap doa yang kita sampaikan. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Kita selalu diingatkan bahwa Tuhan begitu menghargai doa-doa kita,
sehingga semua doa itu ditaruh di hadapannya, yang dikatakan dalam satu cawan emas bagaikan kemenangan yang akan diterima oleh setiap orang. Lalu dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 8 juga dikatakan, ketika ia mengambil kitab gulungan itu, tersungkurlah keempat makhluk, dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Kita tentu yakin dan percaya bahwa setiap kita menyampaikan permohonan melalui doa kita, Allah akan menjawab. Dan setiap doa yang disampaikan dengan penuh kepercayaan, Tuhan akan selalu mengabulkan apa yang kita sampaikan di dalam doa kita. Caranya Tuhan tetap melindungi kita dan menguatkan kita untuk taat melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Jadi pagi hari ini kami tetap dalam keadaan sehat dan dapat hadir di hadapan-Mu, bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu, yang telah mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya untuk tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami, karena melalui itulah kami dapat menunjukkan kebenaran bahwa kami tetap mengakui kemahakuasaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami di dalam melakukan segala aktivitas kami di dalam kehidupan kami ini, sehingga kami tetap dalam keadaan kuat untuk melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya di hari-hari yang akan datang Tuhan tetap menyertai, melindungi kami dalam melakukan setiap pekerjaan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa buat semua anggota jemaat-Mu di pagi hari ini yang melakukan aktivitas dan pekerjaannya. Tuhan kiranya sertai, berikan kekuatan, dan Tuhan tetap lindungi agar mereka dapat melakukannya dengan baik dan menjadi berkat dan sukacita dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat semua anggota jemaat-Mu, khususnya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Kami mohon pertolongan-Mu, berikan kesehatan kepada mereka semua, agar mereka merasakan betapa besar kasih setia dan perbuatan-Mu yang selalu memberikan yang baik di tengah-tengah kehidupan umat-Mu yang percaya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami semua tetap menyerahkan diri kami kepadamu. Berkati, lindungi kami semua Tuhan. Dan inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semua. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dalam melakukan semua aktivitas kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.